Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kembali lagi di mata kuliah risiko bisnis. Nah, kali ini saya akan menjelaskan tentang risiko valuta asing. Ya, di mana risiko valuta asing ini termasuk bagian dari materi 2 minggu yang lalu. Jadi di materi risiko pasar. Nah, namun pada materi kali ini saya lebih mengkhususkan ke salah satu pengendalian dari risiko valuta asing, yaitu hedging. Oke, disimak terus ya. Oke, kita berbicara tentang falas. Apa sih itu falas? Nah, valuta asing ini merupakan mata uang atau alat pembayaran yang digunakan dalam dunia internasional. Digunakan untuk apa saja? Ya, digunakan untuk perdagangan, untuk kerjasama seperti hutang piutang. Nah, sekarang kita tahu sendiri alat pembayaran internasional yang ditetapkan itu adalah dolar. Kenapa kok dolar yang digunakan? Karena di sini juga harus melihat perekonomian dari negaranya itu sendiri. Dilihat untuk Amerika di sini merupakan negara maju sehingga untuk mata uangnya ini lebih stabil. Jadi kalau misalkan alat pembayaran internasional yang digunakan ini dari negara yang masih belum stabil, sehingga nanti akan mengakibatkan naik turunnya ini sangat drastis, sehingga mungkin nanti akan bisa mengakibatkan kerugian ataupun keuntungan dari berbagai pihak. Nah, kalau dilihat dari dolar sendiri jika dibandingkan dengan rupiah, kemudian dengan yen dari Jepang, kemudian euro dari Eropa. Nah, dolar ini lebih stabil untuk digunakan sebagai alat pembayaran internasional. Ya, penggunaan dolar sebagai alat pembayaran internasional ini juga dihadapkan pada resiko yang terjadi. Mengapa? Karena nilai mata uang yang rendah ini akan membuat negara tersebut itu harus berpacu dengan nilai mata uang asing. Nah, contohnya saja seperti Indonesia yang mana harus mengkonversi dengan mata uang dolar, di mana ya perekonomian Indonesia yang tidak stabil akhirnya berdampak pada fluktuasinya dolar. Nah, dampaknya di sini apa saja dan juga kemana saja? Ya seperti ke impor, ekspor, kemudian seperti hutang, kemudian ya dalam perdagangan internasional ini juga akan berdampak dari adanya fluktuasi dolar. Nah, risiko valuta asing ini yang mana adanya perubahan kurs valuta asing, kemudian pastinya nanti ada kerugian yang dialami oleh suatu negara ataupun perusahaan. Pada resiko valuta asing ini terbagi dalam 3 bentuk, yaitu ada accounting atau translation exposure, kemudian ada transaction exposure, kemudian yang ketiga adalah operating atau economic exposure. Nah, dalam translation exposure ini merupakan resiko yang mana itu terjadi karena ada perubahan dalam laporan keuangan atau akuntansi pada suatu perusahaan. Nah, di sini mengapa terjadi perubahan atau perbedaan? Karena perusahaan tersebut merupakan perusahaan multinasional sehingga laporan keuangan ataupun akuntansinya ini harus disesuaikan dengan negara di mana perusahaan tersebut berada. Jadi, adanya konversi mata uang negara yang mana itu mengakibatkan adanya perubahan atau perbedaan laporan keuangan. Kemudian ada transaction exposure, di mana ini merupakan resiko yang terjadi karena perubahan nilai mata uang pada kondisi kontrak yang sudah disepakati. Nah, jadi ini contohnya saja, misalkan ada perusahaan A yang mana itu berbasisnya di Indonesia, kemudian mempunyai hutang kepada suppliernya atau pemasoknya di negara lain. Nah, di mana perusahaan yang di Indonesia ini pastinya harus bisa membayar dengan keadaan mata uang dari negara pemasoknya. Jadi kalau misalkan ada perubahan nilai tukar atau nilai falas, ini mengakibatkan pembayarannya ini meningkat seperti itu. Jadi transaksi exposure ini
resiko yang dihadapi oleh perusahaan ketika melakukan transaksi. Jadi seperti supplier, kemudian pelanggan, ataupun pihak lainnya yang menggunakan mata uang asing. Jadi ya harus ya pasti sensitif dengan adanya perubahan nilai falas di masa depan. Nah, kalau yang transaction exposure ini merupakan transaksi yang terdapat kerjasama. Jadi transaksi ini sudah dilakukan, namun belum jatuh tempo. Jadi sudah ada kontraknya, di mana yang perusahaan antara dua perusahaan atau dua pihak ini ada keterikatan antara ya arus kas masuk dan juga arus kas keluarnya. Kemudian kalau untuk economic exposure ini merupakan pengukuran perubahan nilai perusahaan yang mana dengan tindakan adanya peramalan dan juga analisis. Jadi mengukur perubahan pada nilai sekarang yang diterima oleh perusahaan akibat dari perubahan arus kas operasi perusahaan di masa depan. Jadi melihat atau mengukur, menganalisis bagaimana kira-kira nilainya itu jika menggunakan nilai falas di masa depan. Nah, ada beberapa faktor yang mempengaruhi dari economic exposure di sini seperti orientasi penjualan produk dalam negeri ataupun di luar negeri, kemudian seperti lokasi perusahaan, kemudian elastisitas permintaan produk dari suatu perusahaan. Nah, ini menjadi suatu kondisi yang harus dilihat oleh suatu negara ataupun perusahaan. Nah, ada beberapa cara untuk mengantisipasi resiko yang terjadi akibat dari fluktuasi valuta asing. Nah, salah satunya yaitu dengan hedging atau strategi lindung nilai, di mana lindung nilai ini untuk mengatasi pergerakan dari mata uang asing. Nah, untuk mengantisipasi terjadinya resiko fluktuasi dari valuta asing, ini digunakan salah satunya yaitu strategi hedging, di mana hedging ini lindung nilai atau melindungi perusahaan untuk bisa menghindari ataupun dia mengurangi resiko dari kerugian valuta asing. Nah, hedging sendiri ini biasanya digunakan untuk transaksi bisnis, biasanya untuk perdagangan berjangka. Nah, untuk lindung nilai hedging sendiri ini biasanya dibentuk portofolio melalui instrumen derivatif. Jadi apa itu derivatif? Derivatif itu kontrak perjanjian. Kontrak perjanjian yang dilakukan oleh dua pihak di mana ada jual beli di situ, baik itu komoditas maupun sekuritas. Nah, di sini ada beberapa instrumen derivatif yang nantinya juga akan saya jelaskan. Nah, perusahaan sendiri itu nanti akan bisa melakukan penjualan ataupun pembelian. Kemudian nanti ada instrumen bagaimana untuk bisa menghindari resiko kerugian akibat selisih kurs yang terjadi akibat adanya transaksi bisnis yang dilakukan oleh perusahaan tersebut. Nah, untuk instrumen derivatif valuta asing pada hedging ini terdapat 4 instrumen, yaitu ada kontrak berjangka atau future contract, kemudian kontrak forward, kemudian opsi, dan juga swap. Nah, pada future valuta asing atau kontrak berjangka, di mana kontrak berjangka ini merupakan perjanjian atau kontrak di mana standarnya itu ada dua pihak yang melakukan kerjasama untuk menukar suatu mata uang dengan mata uang lain dengan rate tertentu, kualitas tertentu, dan juga pada tanggal yang sudah ditentukan di masa yang akan datang. Jadi perjanjiannya ini dilakukan untuk masa yang akan datang. Jadi seperti kualitas, kuantitas, kemudian nilainya ini sudah ditentukan sebelumnya. Jadi untuk proses jual beli ini sudah ditentukan sebelumnya di masa depan. Nah, tujuan dari kontrak future ini ya jelas untuk mengalihkan resiko dari satu pihak ke pihak lain dalam kontrak tersebut.
Kemudian ada forward valuta asing. Nah, kalau kontrak forward ini tidak harus dua pihak, jadi bisa lebih dari dua pihak, di mana untuk kerjasamanya ini sama seperti kontrak future. Jadi ya bertukar mata uang dengan mata uang yang lainnya dengan kualitas, kuantitas, dan juga rate-nya atau nilainya. Ini yang sudah ditentukan sebelumnya untuk masa yang akan datang. Kemudian ada option atau opsi valuta asing, di mana untuk yang opsi valuta asing ini merupakan kontrak yang memberikan hak. Jadi ada hak opsi kepada buyernya atau kepada pembeli opsinya. Namun untuk buyer sendiri ini juga tidak punya kewajiban untuk membeli atau menjual sejumlah valuta asing pada periode waktu tertentu. Jadi ada periodenya. Jadi ketika belum jatuh tempo atau belum masuk periodenya, ini harus menjual atau harus membeli. Ini harus ada seperti biaya yang harus dibayarkan kepada yang pemilik kontrak. Jadi harus membayarkan sejumlah biaya atau bisa disebut premium, yang mana itu nanti akan digunakan untuk mengeksekusi kontrak opsi sebelum masa jatuh tempo. Nah, untuk untuk opsi kontrak ini juga bisa dilaksanakan secara langsung tanpa agen ataupun tanpa perantara, yang mana ini biasanya terlibat dalam pasar OTC atau over the counter. Nah, ada beberapa jenis opsi dari valuta asing hedging, di mana untuk opsi falas ini akan memungkinkan perusahaan untuk bisa memastikan harga yang maksimal dan juga minimal dari penjualan untuk waktu yang akan datang. Jadi itu salah satu manfaat dari opsi falas. Nah, ada dua jenis kontrak opsi. Yang pertama, opsi call atau opsi put, di mana call ini adalah opsi beli, jadi call option. Ini merupakan instrumen negosiasi, yang mana itu berbentuk suatu kontrak opsi untuk membeli saham pada harga dan juga pada tanggal yang telah ditentukan. Jadi ada negosiasi atau instrumen yang berbentuk kontrak, jadi sudah ada kerjasama pada tanggal tertentu dan juga pada harga yang sudah ditentukan. Jadi pada instrumen beli atau instrumen call option ini memungkinkan pemiliknya untuk membeli suatu falas tertentu pada harga tertentu dan pada jangka waktu tertentu. Jadi sudah ditetapkan. Sama halnya dengan opsi jual. Opsi jual ini merupakan suatu opsi untuk menjual suatu falas pada harga tertentu dan pada jangka waktu tertentu. Jadi ada opsi call dan juga opsi jual. Kemudian yang keempat itu ada swap valuta asing, di mana untuk yang swap valuta asing ini instrumen keuangan yang mana digunakan untuk memindahkan resiko antara dua belah pihak. Jadi seperti pembeli swap akan menukarkan resiko yang berfluktuasi, yang mana itu dijamin oleh pemberi swap. Nah, untuk harga ataupun nilainya ini akan ditetapkan dan juga akan dinegosiasikan antara pembeli dan pemberi swap, yang mana itu jelas harus memperhatikan kualitas komoditi yang diperdagangkan, kemudian harga ataupun suku bunga selama jangka waktu perdagangan itu juga. Untuk kontrak swap, di sini biasanya terjadi pada perusahaan di suatu negara, kemudian dengan negara lain yang mana itu ada perantaranya yaitu bank. Jadi ada perantaranya yaitu bank dan itu biasanya memiliki jangka waktu yang lama. Jadi bisa sampai 10 tahun.
Nah, di sini adalah contoh dari beberapa perusahaan di Indonesia yang melakukan hedging, di mana ini pada tahun 2014 di sini ada PT Garuda Indonesia dengan BNI yang melakukan kerjasama untuk transaksi lindung nilai. Jadi di sini berbentuk CCS atau cross currency swap. Jadi swap tadi yang sudah saya jelaskan. Kemudian ada PLN, di mana PLN di sini bekerja sama dengan bank BUMN, di mana kerjasama hedging dengan instrumen call spread option. Jadi bekerja sama dengan Bank Mandiri, BRI, dan juga BNI. Kemudian, nah di sini ada kasus PLN, di mana PLN ini mempunyai hutang yang itu mencapai 35 triliun, di mana adanya fluktuasi rupiah yang mengakibatkan penambahan beban pada hutang karena adanya peningkatan atau fluktuasi nilai mata uang, sehingga beban hutangnya ini meningkat seperti itu. Jadi tadi yang sudah saya jelaskan pada slide sebelumnya, akhirnya PLN harus bekerja sama untuk melakukan hedging dengan beberapa bank. Kemudian studi kasus selanjutnya, di sini ada komoditas karet, di mana harga komoditas karet di pasar bebas ini sangat fluktuatif, akhirnya menimbulkan resiko baik kepada produsen ataupun juga konsumennya. Nah, pada penelitian ini, di sini melihat pengaruh adanya kontrak berjangka terhadap resiko perdagangan komoditas karet, di mana di sini melihat perbedaan adanya resiko pada perdagangan komoditas karet di bursa berjangka dan juga di pasar bebas. Nah, bagaimana melihat adanya resiko tersebut? Di sini menggunakan nilai VAR atau value at risk dan juga ES, expected shortfall. Nah, jadi melihat bagaimana perdagangan komoditas karet itu di pasar bebas dan juga di bursa berjangka. Nah, ternyata dilihat dari nilai pada VAR dan juga ES, ternyata untuk nilai rata-rata resiko perdagangan komoditas karet di bursa berjangka ini lebih rendah dibandingkan dengan di pasar bebas. Jadi kalau untuk resiko untuk perdagangan karet di bursa berjangka ini senilai 2,8%, kalau resiko di pasar bebas ini sebesar 3%. Kemudian jika dihitung dengan menggunakan expected shortfall juga atau ES, ternyata resiko perdagangan komoditas karet di bursa berjangka ini lebih rendah dibandingkan dengan nilai resiko perdagangan komoditi karet di pasar bebas, yaitu senilai 4,37% untuk resiko perdagangan di bursa berjangka, dan untuk di pasar bebas, untuk resiko di pasar bebas ini sebesar 4,75. Jadi di sini menandakan bahwa adanya kontrak berjangka di bursa berjangka ini lebih mengurangi resiko yang terjadi pada perdagangan komoditas karet. Nah, sekian penjelasan saya tentang risiko valuta asing. Semoga bermanfaat untuk kalian dan juga saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.